Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah. Anak-anak Bapak semuanya pada baik-baik saja. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Jadi silakan untuk ketua kelas untuk membacakan doa sebelum belajar. Oke, terima kasih. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Adi, hadir. Solehin, hadir. Ibnu, hadir. Samsul, Hadir. Siti, Maisaroh, hadir. Fuad, hadir ya. Terima kasih sudah hadir semua dalam kelas ini. Oke, kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita akan mengambil dari judul kita hari ini, para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Oke ya, materi hari ini ya. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Tidak terlepas dari materi kemarin tentang tokoh ilmuwan peradaban Bani Abbasiyah. Ya, sekarang para ulama. Sebelum itu, Pak akan menjelaskan ulama itu ialah seorang ataupun alim ulama yang mempunyai ilmunya yang sangat banyak, terkhusus dalam bidang agama, ataupun bisa disebut sebagai tokoh agama yang terkemuka, para ulama. Dan mendunia ini tentunya sudah terkenal di dunia ini ya. Nah, ilmu pengetahuan gitu yang paling penting yang muncul dari aktivitas intelektual bangsa Arab ini yang lahir karena motif agamaan adalah teologi, hadis, fikih, teologi, dan linguistik ya. Itu pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah ini juga diikuti munculnya para ulama gitu ya, yang menghasilkan berbagai macam karya-karyanya seperti itu. Oke, yang pertama, para ulama itu dibagi ya, ada beberapa bidang. Kalau kemarin itu kan bidang, kalau ini dibagi, itu ulama hadis. Nah, ulama hadis ini bisa disebut juga sebagai muhadisin ya. Artinya orang yang meriwayatkan suatu hadis. Nah, yang pertama itu adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari. Nah, ulama hadis ini juga disebut sebagai kutubus sittah gitu ya. Nah, dari biografi ini
Yang pertama, Imam Al-Bukhari ini itu lahir pada tahun 194 sampai 256 Hijriah. Nama lengkap dari Imam Bukhari ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukiroh Al-Ja'fi bin Barzizbah Al-Bukhari, lahir pada tahun 1904 Hijriah ya, di Bukhara. Nah, dari Imam Bukhari ini lahir dari pemuka agama ya, karena keluarganya ini yang taat beragama. Banyak sekali ya karya-karyanya ataupun yang dituliskan gitu, antara lain Sahih Bukhari Muslim, Al-Adab, Al-Mufrad, Al-Duafa, As-Syikir, dan lain-lain. Itu banyak sekali karya-karya dari Imam Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim. Sini lah. Nah, Imam Muslim juga ini termasuk dari ulama yang mendunia ya. Imam Muslim ini lahir pada tahun 204 Hijriah atau 810 Masehi. Pada saat itu lahirnya itu masih masuk wilayah Syiah yang dalam sejarah Islam. Nah, Imam Muslim ini sangat menyukai hadis ya, hadis-hadis Rasul gitu, dan sangat tajam itu untuk menghafal-hafal hadis. Banyak yang dihasilkan karya-karyanya yang dibukukan, yang berisi sebuah hadis ataupun tulisan yang lainnya itu banyak sekali ya. Di antaranya itu yang masyhur ya, yang terjamin gitu. Itu ada Al-Jami, Al-Asmah wal Kun, Al-Ilal, Al-Quran, dan lain-lain. Itu masih banyak sekali. Kemudian ini beliau wafat ini pada Ahad sore, dimakamkan di Nasr Abad pada hari Senin. Kemudian lanjut yang ketiga, Imam Abu Daud. Ya, Imam Abu Daud ini juga termasuk dari kutubus sittah ya, ataupun ulama hadis. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ayyash bin Ishaq bin Bashir bin Syad. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan ya. Kemudian Abu Daud ini menetap ya di Basroh atas permintaan gubernur setempat. Nah, banyak sekali ini karya-karyanya juga ya, ataupun yang meriwayatkan banyak hadis itu ya. Di antaranya As-Sunan gitu ya. Sunan Abu Daud artinya. Yang kemudian kitab Az-Zuhud itu banyak juga karya-karyanya ya. Ini ada 3. Kemudian yang keempat Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ya. Banyak mengarang kitab ya. Di antaranya itu kitab Al-Ilal, kitab Asma, As-Sahabah, kitab Al-Asma ya. Itu yang terkenal itu kitab As-Sunan ya. Dan beliau lahir pada tahun 209 sampai 279 Hijriah. Kemudian ada lagi ya, yang kelima Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i ini
lahir pada tahun 215 Hijriah atau juga 839 Masehi. Nama lengkap dari Imam An-Nasai ini Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali Ibnu Abi Bakar Ibnu Sinan An-Nasaiyah. Itu dikenal juga sebagai Nasai ya pada saat itu oleh masyarakat. Oke, kitab-kitabnya yang banyak diriwayatkan itu banyak juga. Ada As-Sunan Al-Kubra yang dikenal Sunan Nasai. Kemudian ada Ad-Duafa As-Asai dan lain-lain, itu banyak sekali. Kemudian ini yang keenam, yang terakhir, Imam Ibnu Majah. Nah, ini ya, para ulama dari ulama hadis ataupun muhadisin yang pada zaman Bani Abbasiyah yang mendunia. Ini yang terakhir, Imam Ibnu Majah. Nama lengkap dari Ibnu Majah ini Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabai Al-Qazwini. Ini lebih akrab pada saat itu dipanggilnya Ibnu Majah. Ya, beliau ini mendalami ilmu hadis ini sekitar umur 15 tahun. Ada seorang guru yang ternama pada saat itu yang bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Banyak sekali ya kitab-kitabnya, salah satunya adalah Al-Bidayah. Itu banyak sekali. Nah, itu dari ulama hadis Kutubus Sittah. Ada lagi, tadi sudah ulama hadis Bapak jelaskan. Kemudian dari ulama fikih ya. Pada masa Daulah Abbasiyah, pengembangan ilmu fikih ini cukup baik. Seiring dengan munculnya ulama-ulama mujtahid yang berperan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hasil ijtihad itu kemudian dijadikan pedoman umat Islam dalam menentukan hukum. Nah, itu ulama fikih yang. Nah, di sini ada Imam Abu Hanifah. Nah, ini bisa disebut juga sebagai Imam Hanafi gitu ya dalam ulama fikih ini. Nama lengkapnya, nama aslinya ini adalah Nu'man bin Sabit bin Jutai. Bisa dipanggil ini sebagai Abu Hanifah ya. Lahir di Kufah di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Banyak sekali ya karya-karya yang dibukukan oleh beliau dalam menulis ilmu fikih. Itu adalah diantaranya Fikih Akbar, Al-Alim wal Mutan, dan Musnad Fikih Akbar ya. Ini buku ini yang menetapkan hukum Imam Hanafi sebagai metode, menggunakan metode ya berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, dan lain-lain. Kemudian ada lagi Imam Malik. Nah, Imam Malik ini yaitu nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris
bin Gaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris ya, dilahirkan di Madinah pada saat itu pada tahun 93 Hijriah ya. Beliau adalah pendiri dari mazhab Imam Malik gitu ya. Banyak sekali juga buku-bukunya ataupun karya-karyanya yang dituangkan dalam ulama fikih ini banyak sekali ya. Dan tentunya berisi hadis-hadis gitu. Nah, oke. Jadi ulama fikih yang ketiga itu ada Imam Syafi'i. Banyak sekali masyarakat ataupun orang-orang Islam dunia ini merujuk pada ulama besar fikih bermadzhab Imam Syafi'i, khususnya di Indonesia. Nah, ini Imam Syafi'i ini mungkin nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hashim bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay ya, merupakan keturunan dari orang-orang Quraisy dari Bani Muthalib. Ini masih satu nasab dengan Rasulullah. Imam Syafi'i ini seorang mujtahid ya, ulama fikih, ulama hadis dan usul ya. Dia ini bisa memadukan antara fikih dan fikih al-Hijaz. Pengikut mazhab Syafi'i ini sangat banyak ya. Bahkan sampai sekarang pun ini masih banyak sekali. Banyak sekali karya-karya Imam Syafi'i ini yang terkenal. Kemudian yang terakhir ada Imam Ahmad. Ada Imam Ahmad. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marazi al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad pada usia ke-15 tahun. Hafal Al-Quran juga, beliau dikenal seorang yang paling indah tulisannya pada saat itu. Kemudian Imam Ahmad juga ini mempunyai hafalan yang sangat kuat, mulai dari riwayat hadis ataupun yang lain-lain. Banyak sekali ya kitab-kitab yang dibukukan itu oleh karyanya. Itu diantaranya kitab Al-Mustad ya, yang berisi lebih dari 27.000 hadis ya, dalam buku itu. Ya, ini sudah saya ulama fikih. Dan kemudian ulama tafsir ya, ulama tafsir ya. Nah, pada masa daulah ya, pada masa daulah Bani Abbasiyah, ilmu tafsir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di masa daulah Abbasiyah bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat dipelajari untuk generasi berikutnya. Pada masa itu mempunyai dua cara ataupun dua metode ya. Yang pertama cara tradisional ya, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat. Dan yang kedua itu dengan cara akal ataupun rasional. Ayat tadi itu dengan rasio atau akal ya. Ini ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran pada zaman itu adalah Imam Ibnu Jarir. Ada Imam Ibnu Jarir ini, beliau dikenal sebagai Ibnu Jarir.
Bukhari dikenalnya. Beliau ini hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga berada perhatian terhadap pendidikan, terutama bidang keagamaan. Banyak sekali karya-karya beliau itu dengan bidang ilmu tafsir, seperti yang terkenal ya, Tarikh Ar-Rasul, sejarah para rasul dan raja. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Nah, nama lengkapnya adalah Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi, dilahirkan di Mijidal, sebuah tempat kota Basrah ya, pada tahun 701 Hijriah. Banyak ya karya yang terkenalnya dari Imam Ibnu Katsir ini. Ada Al-Tafsir Al-Quran ya, yang diterbitkan berulang kali, diringkas oleh banyak ulama. Ada Al-Bidayah, kisah-kisah para nabi. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak jelaskan pada materi kali ini. Apa ada yang bertanya? Ya mungkin cukup, bila tidak ada yang bertanya, Bapak cukupkan untuk materi para ulama dalam Abbasiyah yang mendunia. Ya, jadi Bapak simpulkan bahwa banyak sekali ya para ulama ataupun tokoh-tokoh agama yang terkemuka, dan kemudian karya-karyanya itu menciptakan sesuatu yang maju bagi Daulah Abbasiyah, dan juga tentunya memajukan Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.